Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-siyama fariidatan wa qiyama laylihi tatawwu'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah Masjid Darut Taqwa, jamaah salat Isya, salat tarawih sekaligus salat witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sampai pada malam hari ini sudah 2/3 perjalanan. Tinggal 1/3 lagi, insyaallah kita dapat melanjutkan estafet ibadah kita dalam bulan yang penuh berkah ini, baik ibadah-ibadah yang sunnah, terlebih juga ibadah yang wajib. Untuk itu kita senantiasa memohon kepada Allah semoga setiap aktivitas ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dapat menjadi bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang berbahagia, setiap aktivitas ibadah yang kita jalankan sejatinya itu harus membuahkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu salatnya, entah itu puasanya, entah itu zakatnya, apapun bentuk ibadahnya, pastikan bisa memberikan maslahat dan manfaat. Puncaknya berbuah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan sampai kita hanya sekedar melakukan aktivitas ibadah tapi tidak membuahkan takwa. Termasuk di dalamnya adalah ibadah puasa. Bukankah kita sudah sama-sama tahu bahwa di dalam surat Al-Baqarah 183 Allah akhiri perintah takwa itu dengan kalimat, perintah puasa itu dengan kata takwa. La'allakum tattaqun. Di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis ada banyak ciri yang Allah gambarkan di dalam Quran terkait dengan orang-orang yang bertakwa seperti apa dan dampak yang akan diperoleh bagi orang-orang yang sudah menjalankan ketakwaannya itu. Bukan tempat sini yang ingin saya sampaikan karena bukan itu topiknya kita pada malam hari ini. Termasuk di dalam hadis, sekurang-kurangnya buahnya akan menghasilkan menjalankan perintah Allah dalam bentuk kewajiban dan meninggalkan semua larangan Allah dalam bentuk yang haram. Ada yang menarik, ya, ada banyak versi tentang definisi takwa itu. Sayyidina Umar pernah menyampaikan, takwa itu ketika engkau berjalan di atas duri. Bagaimana cara kamu berjalan? Tentu orang yang bertakwa itu ketika berjalan di atas duri akan hati-hati. Jangan sampai terjerumus atau lecet luka sedikit pun. Jangan sampai orang yang bertakwa itu dengan mudahnya meninggalkan perintah Allah dan dengan mudahnya melakukan segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat Sayyidina Umar. Yang lebih menarik lagi yang pernah disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, termasuk sahabat besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini beliau punya pandangan sendiri tentang hasil takwa itu, Pak. Setidaknya ada empat hal atau 4 pilar yang harus kita jalankan. Kata beliau, takwa itu al-khaufu minal jalil, yang pertama. Yang kedua, wal amalu bitanzil. Yang ketiga, waridha bil qalil. Yang keempat, wal istidadu liyaumir rahil. Kita urai sedikit 4 hal ini sehingga kita bisa lebih memahami bagaimana pandangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika beliau memberikan gambaran takwa itu. Yang pertama beliau menyampaikan al-khaufu minal jalil.
memiliki rasa takut yang dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pilar ini akan menghasilkan apa, Pak? Akan menghasilkan buah kehati-hatian, baik melalui perkataan yang dilontarkan maupun sikap yang dilakukan. Tidak mudah dia berkata-kata kecuali dia memastikan tentang kebenaran kalimat yang diucapkan, termasuk perbuatannya. Sekaligus pilar yang pertama ini, al-khawfu minal jalil ini akan mendorong seorang hamba Allah Subhanahu wa taala bisa lebih dekat. Hamba kalau sudah dekat dengan Tuhannya, dia sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ruang geraknya terbatas. Karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mana mungkin orang yang bertakwa itu berbuat maksiat. Karena memiliki rasa al-khawfu minal jalil yang sangat dalam. Bahkan menurut Al-Imam Al-Ghazali, kata al-khawf dalam al-khawfu minal jalil itu adalah suatu perasaan yang menjaga organ tubuh, ya. Yang menjaga organ tubuh dan diikat dengan ketakwaan atau ketaatan. Jadi ruang geraknya terbatas. Matanya dia jaga, telinganya dia jaga, lisannya dia jaga, tangannya, kakinya dia jaga betul. Itulah dampak dari orang yang merasa memiliki rasa takut yang dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut yang kedua, wal amalu bitanzil. Banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an. Nah, bentuknya setidaknya ada 4 interaksi dengan Al-Qur'an itu. Ini implementasi bagi orang-orang yang bertakwa. 1, dia mengimani Al-Qur'an. Artinya yakin bahwa apa yang diturunkan oleh Allah itu adalah benar-benar wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril agar disampaikan kepada umatnya. Mengimani. Kemudian yang kedua, setelah mengimani dia membaca apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berusaha bagaimana caranya bisa membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Maka muncullah ilmu namanya tajwid, ada makharijul huruf, ya, ada qiraah. Ujungnya adalah tahfidzul Quran. Bagaimana kemudian membaca itu menjadi jalan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya setelah membaca, tingkat tidak hanya berhenti pada kualitas membaca. Orang yang bertakwa pasti berusaha untuk memahami apa yang dia baca, sehingga membuahkan hasil dari apa yang sudah dia bacakan itu dalam kehidupannya. Maka belajarlah kemudian dia belajar ilmu tafsir, supaya bisa memahami sedikit atau banyak dari ayat-ayat yang sudah mereka baca. Dan yang terakhir, tidak hanya berhenti pada kualitas pemahaman, tetapi juga dia berusaha untuk mengimplementasikan atau mengamalkan semua hasil pemahaman-pemahaman yang sudah dia upayakan itu dalam kehidupan mereka. Itulah poin kedua yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wal amalu bitanzil. Ya, banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, kata beliau, waridha bil qalil. Ridha atau ikhlas dari apa yang sudah diberikan oleh Allah walaupun sedikit. Waridha bil qalil. Bahasa agamanya disebut dengan al-qanaah. Ya, kata para ulama, memahami makna qanaah itu adalah sebagai sikap ridha terhadap pembagian Allah, sedikit ataupun banyak, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga qanaah akan menghasilkan rasa syukur yang dalam dan jauh dari sikap kufur kepadanya. Maka orang yang bertakwa itu senantiasa ridha. Faman radiya falahu ridha. Ya, ada sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna idamal jazai ma'al idamil bala. Sesungguhnya besar kecilnya pahala itu tergantung pada besar kecilnya ujian. Fa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum, maka Allah pasti memberikan kepada mereka ujian. Bisa dalam bentuk harta termasuk di dalamnya. Yang terpenting kalimat sesudahnya, faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha terhadap Allah, maka Allah pun ridha terhadapnya. Wa man sakhita falahu sukht. Dan barang siapa yang murka terhadap keputusan Allah, maka Allah pun murka terhadapnya. Inilah salah satu bentuk kekufuran.
bagi orang-orang yang tidak qanaah atau tidak ridha dengan semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir para Bapak Ibu sekalian, apa yang dipesankan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang keempat, wal istidad li yaumir rahil, memperbanyak persiapan untuk hari kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan dalam sebuah hadis tentang ciri orang yang cerdas yang sebenarnya itu adalah mereka yang sibuk dengan mengingat kematiannya. Dan tidak hanya itu, mereka mempersiapkan kira-kira bekal apa yang akan dia bawa saat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatinya dunia yang kita huni saat ini adalah tempat beramal tanpa adanya hisab. Dunia. Dan sebaliknya akhirat adalah tempat hisab tanpa ada amal. Maka sekarang persiapkan amalan apa yang terbaik yang bisa kita bawa menuju akhirat, karena nanti di akhirat hanya ada hisab tanpa ada amal. Apakah yang kita bawa itu adalah nilai-nilai kebaikan atau justru sebaliknya yang akan kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu para Bapak, para Ibu sekalian, momentum Ramadan hari ini atau kali ini adalah saat yang tepat agar kita lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam strata yang terendah sampai pada strata yang paling tinggi. Ya, sebagaimana yang sudah kita bahas ini, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan, memberikan semangat bagi kita untuk lebih baik, dan mudah-mudahan Ramadan ini sebagai sebuah pelajaran bagi kita untuk bisa kita teruskan di bulan-bulan berikutnya, dan mudah-mudahan sekembalinya kita menghadap Allah takdirkan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat di dunia wa dunya wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.